Halo Sobat Teknik, selamat datang kembali di Portal Media Anak Teknik Indonesia. Kesempatan kita kali ini kita bakal membahas soal teknik lingkungan. Hayo ngaku, siapa yang nggak tahu jurusan satu ini? Padahal jurusan satu ini banyak ciwi-ciwinya loh. Penasaran seperti apa sih environmental engineering? Yuk kita bahas. Environmental engineering merupakan jurusan yang menyelesaikan masalah lingkungan dan memanfaatkan teknologi. Sehingga environmental engineering mempelajari dan mengeksplorasi bidang rekayasa dan memanajemen lingkungan. Seperti misalnya teknologi penyediaan dan pengolahan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan limbah dan bahan bahaya dan beracun, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Lalu, belajar apa aja sebenarnya di environmental engineering? Pada umumnya, di environmental engineering akan mempelajari tentang serba-serbi lingkungan. Untuk kurikulum, pastinya setiap kampus berbeda-beda. Nah, Mintek mau ulas sedikit tentang yang dipelajarin pada umumnya. Nah, di sini ada beberapa topik. Ada belajar pengelolaan air, pengelolaan limbah, sistem drainase, ilmu perpipaan, pengendalian dan pencemaran udara, hukum lingkungan, sampai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Terus, gimana dong sama prospek kerja di environmental engineering? Tenang, ada banyak jenis pekerjaan yang bisa dipilih oleh seorang environmental engineering. Langsung aja ya. 1. Konsultan. Tugas utama konsultan lingkungan adalah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi tingkat kontaminasi di lingkungan darat, udara, atau air. Selain memiliki gelar sarjana, diperlukan pula sertifikasi konsultan insinyur environmental engineer agar menjadi lebih profesional. 2. Water Project Manager. Pekerjaan ini tentunya sangat dibutuhkan dimanapun, mengingat air merupakan suatu sumber daya alam utama untuk kehidupan sehari-hari. Tugas seorang Water Project Manager adalah untuk memastikan air dapat dibersihkan dengan benar tanpa tercemar untuk selanjutnya bisa dikirimkan ke penduduk sekitar. Ketiga, environmental engineer di perusahaan. Jenis pekerjaan ini sangat diidam-idamkan para lulusan teknik lingkungan. Pasalnya, perusahaan ini bisa perusahaan swasta maupun milik negara. Kedua jenis perusahaan tersebut sangat membutuhkan lulusan teknik lingkungan. Contohnya, perusahaan swasta ada PT Unilever, PT Chevron Pacific Indonesia, Total, dan lain sebagainya. Sedangkan milik negara ada PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Krakatau Steel, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada environmental scientist. Menjadi seorang environmental scientist bisa menekuni bidang spesialisasi antara lain analis perubahan iklim, ahli ekologi, ahli kimia lingkungan, spesialisasi untuk kesehatan dan keselamatan lingkungan. Sedangkan untuk tugas utama seorang environmental scientist adalah melakukan penelitian dan identifikasi bahaya maupun kesehatan dari bumi termasuk polusi. Yang kelima, pengusaha. Sebagian lulusan environmental engineering bukan berarti harus kerja jadi engineer juga, namun bisa memilih bidang lain. Salah satunya sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha, kamu harus memiliki kemampuan perencanaan yang matang. Hal ini tentunya akan menambah bonus tersendiri ketika kamu nantinya menjadi seorang pengusaha. Banyak pengusaha yang backgroundnya dari engineer, dan bahkan penghasilannya melebihi pekerjaan di bidang engineer. Keenam, dosen. Jika cita-cita menjadi gurumu tertunda karena restu orang tua dan akhirnya nyasar di teknik, kamu bisa memilih menjadi dosen environmental engineering. Akan tetapi, untuk menjadi seorang dosen, sebagian besar perguruan tinggi mewajibkan persyaratan studi minimal S2. Untuk penunjang karirmu di dunia pendidikan, bisa melanjutkan sampai S3. Yang ketujuh, pegawai di instansi pemerintah. Menjadi PNS dengan gaji dan tunjangan yang stabil serta tunjangan pensiun menjadi dambaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan menjadi kriteria mantu idaman bagi mertua. Di sini bisa bekerja di berbagai macam lembaga kementerian termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan masih banyak lagi.
Sekarang, berapa sih gaji yang didapat seorang environmental engineer? Gaji seorang environmental engineer mah bervariasi guys, tergantung jenis pekerjaan sama perusahaan tempat dia bekerja. Apalagi berniat berkarir di luar negeri. Menurut hotcourse.co.id, gaji yang didapatkan berkisar antara $86.800 per tahun atau setara dengan 1,29 miliar per tahun. Gede juga ya ternyata. Bagaimana di Indonesia? Gaji lulusan environmental engineer terbilang lebih kecil dibandingkan dengan luar negeri. Nah, tadi itu ada sekilas tentang environmental engineering. Gak nyangka gaji dari ngurus lingkungan bisa segede itu loh. Kamu juga bisa punya penghasilan fantastis di masa depan. Semoga kalian bisa jadi engineer yang siap di industri nanti ya. Salam inspirasi anak teknik untuk negeri.